Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Hitungan ketiga semuanya diam. 1, 3. Duh, kok malah bersuara? Masya Allah. Kebayang nggak kalau misalnya ada 1000 orang kumpul jadi satu di lapangan Bantul? Kira-kira dengan yang ada di sini lebih ramai mana? Ramai yang ada di sini Pak Ustadz, Masya Allah. Karena di sini memang ramai-ramai semua. Subhanallah. Anda bisa bayangkan kalau makhluk yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan oleh Allah jadi satu di padang mahsyar, jin dan manusia. Kira-kira berisik atau tenang? Tenang atau berisik? Ini berapa ini? Ada 300? 300. Kalau 300 aja seberisik kayak gini, kalau 3000 mungkin lebih ramai. Tapi suasana itu berbeda. Ketika di yaumil qiyamah, makhluk yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan oleh Allah, tapi semuanya tenang. Kenapa? Karena semuanya khusyuk, takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa." Kelak di hari kiamat semua suara itu khusyuk, nunduk di hadapan Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga tidaklah terdengar kecuali cuman suara, paling cuman suara gerakan saja. Anda nunggu dari jam berapa? Ada yang datang ke sini sebelum subuh? Nggak ada? 8:30? Baik. Andaikan tadi 8:30 sampai kajian dimulai sekarang jam 9:15, dipakai untuk baca Quran dapat berapa juz? Setengah juz. Tapi karena dipakai untuk ngobrol, tadi yang tanya sudah panen belum, ada yang tanya piye wis sarapan durung, sing kono takon anakmu piye, nah akhirnya ribut ya. Silaturahmi, alasannya silaturahmi. Baik, alasan diterima. Sekarang kita akan masuk pada tema agar tidak bingung beragama. Kita semuanya rata-rata beragama karena orang tuanya sudah muslim. Mungkin ada 1-2 yang mu'allaf sebelumnya non-muslim? Mungkin ada ya. Tapi dominan masyarakat kita, mereka beragama Islam karena orang tuanya muslim. Walhamdulillah, berarti kita tidak pernah bersentuhan dengan agama selain Islam. Berarti kita tidak pernah bersentuhan dengan keyakinan kesyirikan. Dan itu salah satu di antara anugerah yang diberikan oleh Allah bagi masyarakat yang lahir di lingkungan muslim. Karena ada dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat, sebagian di antara mereka ada yang pernah nyembah berhala, ada yang pernah main dukun, ada yang pernah dolanan klenik, dan aneka penyimpangan akidah yang lainnya pada saat mereka berada di zaman jahiliyah. Begitu mereka mendapatkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi pahlawan-pahlawan dalam agama. Kita kalau seperti mereka nggak mungkin, karena gurunya beda. Sahabat niku gurunya sinten? Sahabatnya gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka karena berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi murid kualitas paling tinggi.
disebut sebagai manusia terbaik setelah para nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terus ada masalah apa dengan cara beragama masyarakat di zaman sekarang? Agar bisa lebih maksimal, mohon HP-nya dipakai untuk nyatet, bukan dipakai untuk moto. Ya. Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa foto ustadz? Bawa ilmu ya. Ya, maka kalau bisa HP-nya dipakai untuk nyatet, bukan dipakai untuk moto. Kalau pengen ngerekam, nanti bisa nonton di channel kami, ANB Channel. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita awali terlebih dahulu dengan melihat tujuan manusia diciptakan. Apa tujuan manusia diciptakan? Insya Allah sudah pada tahu ya. Ada yang bisa jawab? Untuk beribadah kepada Allah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wonten hadiah buat ini. Sudah dapat tadi? Oh, udah dapat ya. Nanti dapat kotak snack enggak? Anggap saja itu hadiah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwasanya kita diciptakan punya tujuan. Tujuannya adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Lalu bentuk ibadah itu bagaimana, Pak? Bentuk ibadah intinya adalah mentaati perintah, menjauhi larangan, dan menyesuaikan diri dengan aturan. Kula baleni malih. Inti ibadah adalah mentaati perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Yang ketiga, mengikuti aturan. Inilah inti ibadah. Sehingga seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, yang harus dia lakukan adalah bagaimana dia bisa mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga, memenuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti ibadah. Makanya kalau kita membaca ya, dalam sejarah makhluk atau manusia pertama, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah perintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami ciptakan Adam, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mongko para malaikat gelem sujud. Semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya, sewaktu malaikat sujud kepada Adam, itu malaikat beribadah kepada siapa? Kepada? Kenapa kepada Allah? Karena yang merintah Allah. Sebaliknya yang tidak mau sujud yaitu iblis. Apa kata Allah tentang iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggak mau sujud, sombong, dan dia makhluk kafir. Sehingga mau sujud kepada Adam disebut oleh Allah makhluk kafir, karena dia tidak mau taat kepada perintah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Sehingga di situ ada bentuk ibadah yang Allah jadikan sebagai ujian manusia. Karena ibadah itu terkadang bertolak belakang dengan keinginan hati, bertolak belakang dengan perasaan, bertolak belakang dengan hawa nafsu, bertolak belakang dengan akal sehat. Akhirnya membuat orang jadi nggak mau melakukannya. Sehingga adanya perintah ibadah itu sebagai apa tadi? Ujian bagi hamba. Padahal Pak, katanya iblis itu dulu rajin ibadah. Betul. Sebelum iblis atau sebelum Adam diciptakan, iblis itu rajin ibadah. Rajin ibadah ritual. Saking rajinnya sampai iblis itu digabungkan bersama para malaikat. Makanya saat perintah itu disampaikan, iblis ada di tengah malaikat.
Sehingga dia pun mendapatkan perintah itu. Para malaikat gelem sujud, iblis nggak mau sujud, divonis oleh Allah wa kana minal kafirin. Dia makhluk yang kafir. Iblis itu jin atau malaikat? Iblis itu jin apa malaikat? Jin. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadiahnya sudah disiapkan, masya Allah, berjajar. Nggih, niku calon hadiah no? Oh bukan. Bukan ya. Apa dalil kalau iblis itu dari kalangan jin? Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi." Ketika Allah bercerita tentang iblis, Allah mengatakan kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Makanya saat dia ditanya oleh Allah, kenapa kau enggak mau sujud sama Adam? Kemudian iblis bilang, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka dia sendiri mengakui kalau dia diciptakan dari api. Makhluk yang diciptakan dari api ini makhluk apa? Jin. Nek malaikat dari apa? Dari cahaya, dari nur. Baik. Sehingga di sini memang iblis dulunya adalah rajin ibadah ritual. Tapi dia tidak mau taat kepada perintah Allah yang itu bertentangan dengan ujub yang ada pada dirinya, bertentangan dengan sombongnya. Masa aku kudu hormat sama makhluk yang baru. Raiso, ora gelem dia. Dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia. Akhirnya ketika disuruh hormat kepada Adam, sujudnya ini sujud hormat, yang disebut dengan sujud takarrum, sujud dalam rangka untuk menghormat. Dia enggan, dia sombong, dia enggak mau ya. Karena itu tidak semua ibadah disenangi oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia senang ibadah tertentu, tapi tidak senang dengan ibadah yang lain. Tapi kan nggak bisa milih-milih. Sebab yang punya perintah itu siapa? Allah. Sebagai contoh misalnya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan ibadahnya wanita. Beliau bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin sya'at." Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, jadi nek bolong karena haid segera dikodok, aja ditunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Terlalu pemalas dia ya. Dan itu dosa ya. Utang 10 hari ora dibayar-bayar sampai Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya nanti utang lagi ketumpuk-tumpuk sampai 100 dino. Gara-gara utang haid yang tidak dibayar. Wa ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Maka akan disampaikan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Ibu mau masuk surga dari pintu surga yang mana, monggo. Masya Allah. Syaratnya apa tadi? 4. Coba sebutkan. Menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Saya mau tanya ya, dari 4 ini yang paling berat menurut Anda yang mana? Yang paling berat? Yang keempat. Ada nggak jawaban yang lain? Ijma yang keempat ya. Jadi kira-kira suaminya mau ditaruh mana ini? Anda lebih senang bersuami atau tanpa suami? Wis ra sandhe bojo ya. Loh katanya berat. Anda lebih senang mana? Punya suami atau tidak punya suami? Lebih senang punya suami. Tapi nek iso suami ini kon lunga. Boleh enggak orang milih-milih kayak gitu? Aku kalau kon sholat sanggup Pak Ustaz.
Nek disuruh puasa Ramadan insya Allah sregep, tak tambahi poso sunnah. Nek dikon taat karo wong lanang ora iso. Subhanallah. Bisa nggak milih kayak gitu? Sakit buatan Simbay? Buatan. Karena yang punya perintah siapa? Allah. Sehingga kita nggak bisa milih-milih. Makanya ada ibadah itu yang kadang jadi kunci ujian bagi manusia. Sehingga kalau manusia dikasih pilihan sendiri, kamu mau milih ibadah yang mana? Ibarat kalau dosen ngasih tugas ke mahasiswa dikasih pilihan, yang suka yang mana? Tidak bisa kayak gitu. Ada ujian di mana makhluk diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Anak diperintahkan taat kepada orang tua. Rakyat disuruh taat kepada pemerintah, kepada pemimpin yang sah. Istri diminta taat kepada suami. Mau nerima enggak? Ini Ustadz anti feminisme. Karena terkadang ada sebagian wanita yang merasa direndahkan, dihinakan. Nah, muncul kadang rasa sombong sehingga dia merasa lebih tinggi dari suaminya, akhirnya gak gelem taat. Makanya merasa lebih tinggi dari suaminya disebut apa? Nusyuz. Nusyuz niku napa sih, Pak? Krasa luwih dhuwur padahal cendek. Kenapa, Pak? Karena dia muncul sombongnya. Sehingga sombongnya wanita itu terjadi kelihatan sekali saat dia nusyuz. Ya nek karo wong lanang, nek karo suaminya ya nunduk-nunduk. Tapi kalau sama ibunya suami galak. Wonten mboten ngaten iki. Mboten nonton nggih. Teng mriki nembe pengawasan. Jadi dia nggak sanggup untuk menjalankan ini. Kamu nggak boleh kayak gitu. Karena yang namanya perintah itu yang punya Allah. Dan kita sebagai hambanya hanya bisa menerima semuanya dan harus tunduk kepada suaminya. Nggak bisa kemudian tebang pilih, saya maunya ini, saya maunya ini. Sebab ibadah itu bentuknya apa? Ujian. Makanya kalau seorang istri taat kepada suami, hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Sama sebagaimana ketika malaikat sujud kepada Adam, hakikatnya beliau beribadah kepada Allah. Prinsip ini yang harus kita pahami. Baik, selanjutnya ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah batin. Kalau nikah batin tidak ada ya. Yang lagi viral ya. Adanya ibadah batin. Ibadah batin itu apa, Pak? Iman dan keyakinan yang benar. Iman dan keyakinan yang benar. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Sehingga kita diperintahkan untuk memiliki iman. Dan perintah untuk beriman banyak sekali dalam Al-Quran. Lalu apa saja yang harus kita imani? Yang harus kita imani adalah semua berita yang datang dari wahyu. Semua berita yang datang dari wahyu. Yang ada adalah dari wahyu niku sumbernya berarti napa? Al-Quran dan hadis yang sahih. Contohnya napa, Pak? Tentang kejadian masa silam yang Allah ceritakan. Ada peristiwa penciptaan Adam, peristiwa penciptaan malaikat, peristiwa penciptaan jin, kejadian ketika terjadi sengketa antara iblis dengan Adam. Kita percaya itu. Ada nggak orang yang nggak percaya kalau manusia pertama adalah Adam? Banyak. Bahkan itu kan dulu kita pelajari teori evolusi. Menungso niku awal mulanya adalah jadi monyet dari kera.
lalu merambat munggah-munggah kerengkelan dadi menungso kok iso. Ya. Dan sampai sekarang itu masuk kurikulum. Ya. Padahal di situ tidak ada penyeimbangnya. Kalau kita sebenarnya adalah tercipta dan manusia pertama adalah seorang nabi. Manusia pertama bukan monyet. Manusia pertama itu seorang nabi. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, hal Adam nabiyyun hu? Apakah Adam itu seorang nabi? Jawab Rasulullah SAW, na'am nabiyyun mukallam. Betul, beliau itu seorang nabi yang mukallam. Mukallam itu artinya diajak bicara langsung oleh Allah. Mulia Adam itu. Adam itu manusia yang sangat mulia. Baik. Sehingga ibadah yang pertama adalah ibadah batin. Bentuknya apa tadi? Mengimani semua berita yang datang dari wahyu. Dan yang kedua, tambahkan lagi, membersihkan hati dari semua keyakinan, membersihkan hati dari semua keyakinan yang bersumber dari mitos. Mitos niku napa to, Pak? Yang orang sekarang menyebutnya jarini. Napa? Jarini. Kan banyak sekali ya. Di Jogja dan sekitarnya, di Bantul lebih banyak lagi gitu. Yang orang itu punya aneka keyakinan jarini. Jarini sih mbah dhisik iki kaya ngene iki. Jarini kaya ngene, jarini. Ya. Contoh nggih. Ulan Suro niku ulan Muharram nggih leres. Apa keyakinan orang Jogja tentang ulan Suro? Kenapa? Bulan sial. Kenapa disebut bulan sial? Jadi bulan Suro ini adalah bulan sial. Pantangan melakukan apa? Hajatan. Sehingga hajatan apapun tidak boleh. Dari mana orang punya keyakinan seperti itu? Jari ini wong tua. Ada juga ya yang namanya geblak. Hari geblak pirsa. Hari apa? Meninggal. Hari kematian leluhur. Sehingga ada orang yang kadang kesulitan. Apa keyakinan orang Jawa terhadap hari geblak? Tidak boleh hajatan, tidak boleh pergi. Terus apa lagi? Kenapa? Nggak boleh nyunatin anak. Jadi kalau pas hari geblak harus dihormati puasa. Sampai ada orang yang kebingungan golek dino. Arab ngadain hajatan, pas liburnya kan Sabtu Ahad. Wes besok wae Sabtu Pahing. Oh, Sabtu Pahing kan geblake Simbah A. Ya ganti Ahad Pon geblake Simbah B. Ya Sabtu depan, Sabtu Legi geblake Simbah C. Keluarga besar. Kebanyakan geblak. Akhirnya geblak dewe. Dari mana ada keyakinan geblak? Jarini. Sehingga banyak sekali suasana keyakinan yang diwarnai oleh budaya. Sampeyan tulis ya. Banyak keyakinan masyarakat yang dipengaruhi oleh apa? Budaya. Itulah yang disebut dengan keyakinan jarini. Ya, makanya kalau dikumpulkan itu bisa jadi al-aqidah al-jariniyah. Nah, kumpulan akidah jarini. Saking banyaknya itu. Dan itu kan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Maka kita tidak boleh seperti itu. Karena ini mengotori hati. Keyakinan mitos, keyakinan karena jarene, apalagi nyuwun sewu nggih, makin mepet ngidul, tambah kental. Leres. Apa keyakinan orang yang ada di sana, Pak? Beragam. Teman kami itu pernah, waktu dulu kami di Yufit ya, itu pernah merekam kejadian. Ada orang yang golek pesugihan di
Parangkusumo. Niku kan wonten batu apa namanya? Cepuri, nggih. Leres. Wong Bantul mesti ngerti niki. Sing gaweane rono sing dan itu ada tulisannya, orang kalah berkah di situ. Lalu dia setelah nyari juru kunci, kemudian didoa-doakan, sing digolaki kembang kantil. Katanya kalau nemu kembang kantil, ini berarti alamat pelarisan. Subhanallah. Dan ternyata yang melakukannya itu ibu-ibu pakai jilbab. Jadi kalau itu non muslim, biarlah non muslim ya, yang mereka sudah rusak akidahnya. Tapi kalau kaum muslimin yang dia punya iman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah yang ngasih rizki, kok saya dolanan koyo ngene iki. Dari mana itu? Oh, jarine simbah dhisik kan. Itulah pengaruh akidah Jarini. Maka tulis di situ ya. Berbudaya boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Berbudaya boleh, tapi jangan jadikan sebagai agama. Kapan budaya itu dijadikan sebagai agama? Ketika seseorang memiliki ideologi, keyakinan itu berdasarkan budaya tadi, jarene tadi. Sehingga itu mewarnai apa yang ada dalam hatinya. Ini bahaya. Nek sampai digawa mati, hati-hati. Kalau sampai keyakinan seperti ini dibawa mati, berarti artinya penuh dengan kotoran akidah. Dan di masyarakat kita cukup banyak. Makanya nek duwe tangga, duwe kanca, keluarga yang masih punya keyakinan seperti ini, tolong diingatkan. Nek kowe duwe keyakinan ya jangan jarene, wong keyakinan kok jarene. Keyakinan itu berdasarkan dalil. Karena keyakinan jarene ini kebiasaan orang jahiliyah. Makanya mereka ketika diperintahkan oleh para nabi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika mereka diperintahkan ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, jawaban mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti apa yang diajarkan oleh leluhur kami. Sehingga mereka beragama tapi berdasarkan jarine apa kata leluhur. Diterima enggak? Nah, itulah gaya orang musyrik, gaya orang kafir dalam beragama. Dan masih banyak kaum muslimin yang mereka beragama tapi atas dasar budaya. Tidak boleh. Kalau berbudaya yang benar itu apa sih, Pak? Ya contohnya, kebiasaan baik yang ada di masyarakat tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, menghargai yang tua, membedakan bahasa ketika berkomunikasi. Pin, nduk, wis mangan durung? Nggih, kula sampun dahar. Nggih. Orang Jawa kan paham ya. Kapan kita menggunakan bahasa kromo A, kromo B, kromo C. Ini seperti apa, Pak? Menjaga sopan santun. Sehingga dia tahu gimana cara berbahasa yang benar. Termasuk juga misalnya silaturahmi ketika lebaran, saling berkunjung dengan orang tua, dengan tetangga, dengan keluarga besar. Ini budaya yang baik. Termasuk juga misalnya saling mengantarkan makanan saat momentum tertentu. Ada nggak di sini? Kapan nih? Ruahan. Nggih. Kalau ruahan kan bukan karena itu ya. Ruahan ini juga karena pengaruh keyakinan. Apa keyakinan orang terhadap bulan Sya'ban? Katanya Pak, kata sopo? Yo jari nih sinten. Nek ulan ruah niku arwah podo balik. Nggih. Arwah kemana? Pulang. Nggih. Makanya disebut ruah dari kata
arwah. Mergo nek wulan Sya'ban niku arwah padha balik, mulih. Nah, begitu arwahnya pulang sampai rumah, lho kok sing manggon dudu anakku. Oh, anakku ngedol omah warisan ora taren bapake iki. Nah, ini kira-kira arwahnya bingung nih. Pindah kemana bocah iki? Ora taren-taren. Dan orang kalau sudah punya akidah yang sesuai, yang mengikuti jarine tadi, akan bertolak belakang dengan akal sehat. Ada juga yang punya keyakinan, Pak, jarine Pak, wong niku nek mati arwahe mulih selama 40 hari. Nggih, wonten keyakinan kayak gitu. Jadi selama 40 hari nanti dia balik pulang. Baru setelah itu dia tenang di alam baka. Rano ceritane wong nek mati kok arwahe mulih. Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika sudah datang kepada mereka kematian, mereka berdoa minta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang belum sempat aku kerjakan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak mungkin. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Barzakh niku napa? Hah? Alam kubur. Di belakang mereka ada alam barzakh. Kenapa alam kubur disebut alam barzakh? Karena alam kubur itu menjadi batas. Makanya wong mati ra iso balik. Sehingga disebutlah barzakh, alam barzakh, karena dia membatasi. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antara dua lautan itu ada barzakh, sehingga antarane air laut kanan dan air laut kiri nggak bisa campur, karena ada barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur itu menjadi pemisah antarane alam dunia dengan alam akhirat. Wong mati ora bakalan iso balik. Catet nggih. Wis ngerti Pak Ustaz? Duh, karena masih banyak orang yang seperti ini aja kadang masih melanggar, sehingga keyakinannya keyakinan yang salah. Kadang nyuwun sewu nggih, sampai keluarganya itu menyediakan sajen di kamar tempat meninggalnya jenazah. Nate pirsa ngoten. Saya karena pernah melihat langsung tuh. Dhisik simbah niku senengane sego goreng, iwak kerupuk, sego grepetek. Akhirnya disediakan sego goreng kayak kerupuk grepetek. Ditaruh di mana? Di kamar simbah. Gerai hilang. Loh, makin yakin itu. Oh, masya Allah. Saiki simbah diet. Yang dipilih proteinnya saja, karbohidratnya ditinggalkan. Subhanallah. Jadi konyol-konyol kayak gini ada di tengah masyarakat. Itu karena apa? Dia meyakini tapi berangkat dari katanya dan ajarin ini tadi. Makanya tolong dibersihkan yang seperti ini. Nek duwe tonggo, duwe konco, kok dia punya keyakinan seperti itu, kasih tahu. Akidah dan keyakinan itu tidak boleh dari jarene, tapi harus bersumber dari wahyu. Dari apa? Wahyu. Yang kedua, amalan lahir. Amalan lahir. Amalan lahir itu apa, Pak? Amalan lahir intinya adalah 3 tadi: menjalankan perintah, menjauhi larangan, mentaati aturan. Contoh perintah, alhamdulillah banyak kita tahu, nggih.
sholat, puasa, zakat bagi yang sudah punya harta 1 nisab. Terus napa meneh? Haji dan umroh bagi yang mampu, zikir, maca Quran, sholawat dan seterusnya. Itu semuanya adalah amal lahir. Yang larangan, ada banyak larangan minum khamr, larangan zina, larangan dolim, beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, larangan untuk tindakan-tindakan tertentu, itu bentuknya larangan. Kemudian ada aturan. Aturan itu tentang batasan yang diberikan oleh Allah. Piye carane bagi waris yang bener, piye carane berpakaian yang syar'i, bagaimana aturan dalam berkeluarga, masalah nafkah, masalah hibah, masalah muamalah, itu semuanya dibahas dalam aturan. Oke, kelewat sih Mbak nyatet. Jadi ibadah lahir apa tadi bentuknya? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, mentaati aturan. Sebutkan contoh aturan. Aturan bagi waris. Napa mulai? Nggih. Cara berpakaian yang benar. Napa mulai? Aturan bermuamalah. Piye carane jual beli yang benar. Itu semuanya masuk dalam aturan. Baik, pertanyaannya, dari 3 ini menurut Anda mana yang paling berat? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, atau taat aturan? Taat aturan. Selanjutnya apa lagi? Meninggalkan larangan. Yang paling ringan mungkin menjalankan perintah ya. Baik. Padahal banyak orang, makanya di sini ya, banyak orang yang terkadang dia bisa untuk menjalankan perintah, tapi dia sulit mentaati aturan, sulit meninggalkan larangan. Contohnya apa toh Pak? Wonten ibu-ibu rajin sholat, rajin poso, rajin baban. Wonten? Nggih? Tidak pakai jilbab. Ada? Tapi rajin sholat. Oh, nek tahajud niku Masya Allah Mas, piyambake jam 2 wis tangi nyapu. Bar nyapu tahajud, masak gitu, terus tahajud sampai subuh. Tapi nek metu teko omah lunga ning pasar ranggo jilbab, ada? Apa namanya itu? Dia bisa menjalankan perintah tapi tidak taat aturan. Nggih wonten meleh Pak, sing rajin poso, rajin tahajud, tapi senengane ngrenengi tangga. Itu napa niku? Itu aku Pak Ustaz. Masya Allah. Ini contoh dia itu bisa menjalankan perintah tapi tidak taat aturan. Termasuk niku, aku nek kon salat sanggup, poso sanggup, nek kon nurut karo wong lanang ku, bojoku mancang-mancing tok. Sing nyambut gawe, sing wedok misalnya, sing lanang mancing, bikin emosi. Akhirnya nggak mau taat kepada suami misalnya. Mungkin ada sebagian wanita yang kayak gitu. Jadi dia kalau sholat sanggup, tapi kalau disuruh taat kepada suami berat. Contohnya Anda. Leres betul? Boten. Itu karena tidak mau taat kepada aturan. Nah sekarang kita kasih catatan ya, sambian tulis ya. Ibadah ritual tapi tidak taat aturan bisa jadi tidak ada nilainya. Ibadah ritual tapi tidak taat aturan bisa jadi nggak ada nilainya. Dalilnya apa Pak Ustaz? Nah, tulisi dalil. Yang pertama,
Suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna indi jarah wa dzukira min qiyamiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Kula niku nggadah tangga ibu-ibu. Piyambake rajin tahajud, rajin poso, rajin sedekah. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dah? Berarti orang ini apa? Ibadah ritual, namun tidak taat aturan. Suka dolim sama orang. Ya. Kemampuan wanita dalam menyakiti orang lain pakai tangan atau pakai lisan? Pakai lisan. Lebih jauh mana jangkauannya? Hah? Lisan, nggih? Lisan. Sehingga misalnya nggih, yang di Sleman digerenengi ning Bantul. Masya Allah. Jauh sekali. Iki ustadz durung teko wis digerenengi. Itulah jangkauan lisan, bisa nembus tembok, nembus pandang. Bahkan wis mati wis iso digerenengi. Makanya kejahatan lisan ini lebih berbahaya. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam, kanatil a'dha'u tukaffirul lisan." Setiap pagi hari anggota badan manusia itu tunduk di depan lisan. Lalu seluruh anggota badan ini mengatakan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah untuk menjaga kami. Fa inna bika, karena kami itu ngikuti kamu. Fa istaqamta istaqamna, nek awakmu lurus, ngomongin lurus, maka kami nanti ikut lurus. Wa ini wajasta iwajasna, nek awakmu bengkok, kami ikut bengkok. Sehingga anggota badan manusia ini tergantung dari bagaimana cara orang jaga lisan. Karena itu tolong jaga lisan baik-baik ya. Nah, kembali kepada tadi, sahabiat wanita yang diceritakan rajin tahajud, rajin poso, tapi senengannya apa? Menyakiti tetangga dengan lisan. Nek ngomong niku gak nyelekit-nyelekut. Pokoknya pedes kabeh. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, wong wedok kaya ngene ra ono apike. Hiya finnar, nyemplung neraka. Masya Allah. Berarti di mana sholatnya, di mana puasanya enggak diakui. Karena dia tidak taat kepada aturan. Sehingga yang tadinya disebut rajin salat, rajin puasa, tapi karena dia suka menyakiti orang lain, tidak diakui ibadah ritualnya, justru dia diancam masuk neraka. Sehingga hati-hati, ucapan lisan bisa menghapus pahala. Ojo rumongso, yang penting aku rajin tahlilan, rajin yasinan, rajin sholawatan, tapi nek ngomong ra dijaga. Ini sama dengan dia nyari amal tapi dihancurkan dengan lisannya. Karena sekali lagi ya, bahasanya amal ibadah ritual bisa hilang tidak bernilai gara-gara orangnya melanggar aturan. Lah terus kita ini gimana Pak? Wong wedok nyuwun sewu, sing paling bengkok, sing dhuwur. Sing dhuwur niku tegese lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna wajasyai'i minad dhila a'lahu." Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk sing paling bengkok, sing paling dhuwur. Jadi tulang rusuk nggih, makin ke bawah kan makin lurus. Makin atas niki wadah sabun niki. Kerasa nek berlemak niku nggih mboten kenging. Nah,
disebut oleh Nabi SAW yang paling bengkok, yang paling atas, mengisyaratkan bahwasanya yang paling bengkok dari wanita adalah lisan. Tutu ini ku dijaga. Maka perjuangan seorang wanita kalau pengen dapat surga, ingin bisa istiqomah, jadi hamba yang baik, belajarlah untuk menjaga lisan. Ada satu pesan, ini bagus sekali, layak untuk dicatat. Abu Darda pernah mengatakan, ta'allamus sumta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana kau belajar untuk bicara. Mana yang lebih sulit? Ya? Diam atau bicara? Diam. Dikon meneng wangel ya. Makanya rame. Sehingga diam itu juga perlu belajar. Karena kadang ada orang yang pengen ngomong, tahan jangan ngomong. Tapi aku pengen ngomong, tahan jangan ngomong. Sehingga kalau dia nggak dikekang, terucap, muntap, ya. Terutama kalau orang lagi emosi. Makanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Wahai para wanita, rajin-rajinlah sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku lihat kalian itu kebanyakan masuk neraka. Sahabat enggak protes waktu Nabi SAW menyampaikan itu. Tapi beliau tanya, walima ya Rasulullah, apa sebabnya kita kok sering nyemplung neraka? Padahal nyuwun sewu, antarane bapak-bapak karo ibu-ibu sing luwih rajin pengawasan sing pundi? Niku teng pundi-pundi nggih ngoten. Sampai protes. Kene rajin kajian kok nyemplung neraka to Pak Ustaz? Padahal bapaknya jarang pengajian, teko ya mong Jumatan tok. Yang ibu-ibu rajin pengajian kok saged nggih? Kebanyakan penduduk neraka. Sehingga sahabat bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Kata beliau, yakfurnal ashir wa tukthirnal la'nah. Karena wanita itu tidak pandai berterima kasih kepada suami yang selama ini uripe gandol sarunge sing lanang, tapi nalikane sing lanang salah titik, wah diomeng. Dan suka tidak jaga lisan sehingga ngomong yang gak karu-karuan, yang sebenarnya dia itu bisa tahan diri. Karena itu belajarlah untuk diam sebagaimana Anda belajar untuk bicara. Nyuwun sewu, di rumah itu yang lebih banyak bicara yang mana? Ibu atau bapak? Ibu lebih banyak bicara daripada normal, manusiawi ya. Cuman ujiannya ya tadi, jaga lisan dengan baik. Udah? Ketika seseorang bisa menjaga lisan dengan baik, berharap bahasanya nanti ibadahnya akan utuh. Disitulah tadi Nabi SAW menyampaikan, ada wanita yang dia nggak bisa jaga lisan, ibadahnya hangus. Sekarang kita beralih ke dalil yang kedua. Masih membahas tentang apa tadi? Bahwa amal ritual bisa hilang gara-gara apa? Tidak taat aturan. Suatu ketika ada seorang wanita, istrinya Zaid bin Arqam. Sahabat sinten? Zaid bin Arqam ini melakukan jual beli inah dengan istrinya. Inah ini kok tulisannya ain nggih, ya nun tak marbutoh, inah. Nah, lalu istrinya ini lapor ke Aisyah. Kemudian piyambake cerita,
aku melakukan transaksi seperti ini dengan suamiku. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, bi'sa ma syaraiti wa bi'sa ma ishtaraiti. Akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatuba. Transaksimu ini jelek sekali. Sampaikan kepada Zaid, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW sampai tobat. Jadi pahala jihad bisa hangus gara-gara transaksi riba. Pahala jihad bisa hangus gara-gara transaksi riba. Ini bukti bahwasanya seorang hamba yang dia melakukan ketaatan, amal soleh, ibadah dan seterusnya, kalau dia tidak taat aturan, maka ibadahnya hilang. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, nek ana wong wedok ibadah tapi dalam keadaan dia berbuat maksiat, maka ibadahnya tidak diterima. Coba kita sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 orang yang salatnya itu nggak bisa naik melebihi kepalanya walaupun sejengkal. Karena amal salat itu kan naik. Amal salat ini kenapa? Naik, diterima oleh Allah, amal soleh itu naik. Tapi ada 3 orang yang amal soleh berupa salat tidak bisa naik melebihi kepalanya walaupun sejengkal. Arab munggah didunke karena nggak diterima. Salah satunya kata Nabi SAW, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wong wedok, seorang wanita yang di malam hari dalam kondisi suaminya emosi kepadanya, nggak ridho dengan dia. Ada seorang wanita di mana batat itu nginep semalam. Itu namanya apa? Batat. Wanita yang nginep semalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya, nggak ridho kepadanya. Misalnya kok padu bar maghrib, padu bar maghrib, sing lanang nesu, akhirnya turu pisah. Yang ibunya masuk kamar, langsung blek mengkurap sek. Nah, sing lanang metu dalam kondisi emosi marah. Salatnya wanita ini nggak diterima. Karena dia sedang melakukan pelanggaran apa tadi? Wani berantem dengan berani, dan dia berantem dengan suaminya sampai bikin suaminya emosi. Mungkin apapun masalahnya, mungkin dia kasar sama suaminya nggak terima, atau ngomong apa sehingga membuat suaminya nggak terima, sampai seperti itu. Sehingga dia sedang berbuat ibadah tapi melanggar aturan syariah. Makanya mohon dicatat ya. Jadi dalam beragama, ketika kita menjalankan ibadah, kita harus taat kepada aturan syariah. Yang bagian ini berat untuk dijalani. Karena itu kata kunci dari semua ini adalah belajar. Belajar sinaune sing serius. Mengenal apa saja tugas dan kewajiban kita sebagai hamba. Sebab kalau orang tidak belajar, dia nggak tahu aturan ini sing ndi to Pak Ustadz, karena nggak ngerti Pak. Akhirnya melanggar aturan, tapi dia merasa sudah hebat dengan ibadah yang dia kerjakan. Nggih, nyuwun sewu nggih. Ada sebagian orang yang kadang mengkritik, itu kelompok apaan toh? Isinya kok mau pengajian. Nengene pengajian. Kajian. Kapan ibadahnya?
Kemana-mana cuman kajian. Maka kita sampaikan, coba lihat, orang yang kau sebut keliling kajian-kajian itu, mereka sejatinya sedang mengenal aturan Allah, sedang mempelajari aturan Allah, di mana banyak orang yang tidak sanggup untuk mentaati aturan itu. Sehingga ibadah taat aturan ini lebih berat. Makanya kalau ada pertanyaan, rajin sholat kok ahli maksiat, jadi ini sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya betul, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang sholatnya di saat yang sama dia melanggar aturan, disitulah dia berhasil ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Dan kita beragama kepada Allah dengan cara taat aturan. Walhamdulillah, gandeng jenengan pun boten betah. Sampai di sini saja. Karena yang belakangan sudah rame. Ini kapan rambungnya? Baik, kita cukupkan sampai di sini saja sebagai pengantar. Dan selanjutnya kita kembalikan untuk sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ami Nurbaik atas faedah ilmu yang disampaikan kepada kita. Mohon izin Ustaz, ada pertanyaan dari kertas dan juga apakah diizinkan jika ada pertanyaan secara langsung Ustaz? Monggo. Mungkin ada yang bertanya secara langsung, izin kami batasi mungkin hanya 2 saja, 2 penanya saja. Jika belum ada, izin kami bacakan pertanyaan dari kertas ya Ustaz. Bagaimana kalau orang tua berpesan kalau kelak mereka meninggal minta diadakan tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, sedangkan kami sebagai anak sudah mulai mengenal salah. Jazakallahu khair Ustaz. Nah, kalau orang tua berpesan agar nanti ketika meninggal dikasih peringatan kematian, itu apa yang harus dilakukan oleh anak? Karena masyarakat kita ini kan sudah jadi budaya ya. Ini sudah jadi budaya. Pertama kita sampaikan begini ya, bahwa peringatan kematian ini durung rampung kok, tasnya dibungkus. Kalau tanya jawab nggak masuk kajian ya? Ya sudah, baik. Yang penting anteng ya, sebentar, tenang dulu. Pertama kita sampaikan bahwasanya peringatan kematian itu masuk kategori meratapi mayat. Masuk kategori meratapi mayat. Sebagaimana perkataan sahabat Jarir bin Abdillah. Sahabat Jarir bin Abdillah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha." Kami dulu menganggap kumpul-kumpul di rumah duka atau kumpul-kumpul sambil ada makan-makan setelah pemakaman itu termasuk di antara an-niyahah, bentuk meratapi mayat. Bentuk meratapi mayat itu gimana Pak? Mengenang kesedihan. Mengenang apa? Kesedihan. Sehingga kita ini diajarkan seharusnya sebaliknya. Nek kowe duwe nikmat sering dikenang, diulang-ulang, disebut-sebut. Tapi kalau kamu sedang mendapatkan musibah, lupakan. Karena musibah itu ketika sering diingat-ingat menyebabkan orang jadi seneng gersulo, tenggelam dengan kesedihan, lupa dengan aneka nikmat. Itulah ceritanya kenapa dalam agama ini tidak ada ajaran peringatan kematian. Nabi Muhammad SAW napa diperingati kematian beliau? Tidak. Abu Bakar nggih mboten. Sehingga sahabat tidak melaksanakan peringatan kematian. Masalahnya orang kita punya pemahaman, wong mati kok rano acara kaya buang kucing. Lah apa Nabi Muhammad SAW kayak gitu? Wong beliau juga tidak dikasih peringatan kematian. Maka kita luruskan, ini berasal dari jarene itu tadi. Lo jarene nek wong mati
terus rano peringatan, engko gentayangan, Pak. Nek gentayangan wis tangi meneh ngono. Ndak ada ceritanya kayak gitu. Sehingga sebaliknya dulu para sahabat menghindari yang seperti ini karena ini masuk kategori apa? Meratapi mayit. Dan sebagian di antara daerah itu bahkan sampai mengadakan upacara seperti ini jor-joran. Beleh sapi. Terus napa meleh? Beleh wedhus. Ada yang besar, geden. Semakin kaya yang datang semakin banyak. Karena disangoni sarung. Kalau wonge kiri sing teko leres. Pernah nggak menyaksikan kayak gitu? Ya Mas, nek wonge ra duwe ngomong gak berkat isine sego karo tahu. Bareng sampai rumah mong dikarak. Ini apa-apaan? Berarti kan mereka sendiri juga yang diharapkan adalah bawaannya, cangkingannya. Dia tidak berharap mendoakan atau apa. Dan kenyataannya sing kumpul ra tau salat. Karena kan kumpul sing penting kumpul. Sebab ini budaya. Nyun sewu nggih, saya sendiri menyaksikan itu. Karena kita kan bertetangga dengan orang yang punya kebiasaan seperti ini. Kalau mau diluruskan bisa. Jika niatnya adalah satu, ini dalam rangka untuk sedekah atas nama ibu, sedekah atas nama bapak yang sudah meninggal. Nek jenengan mau sedekah, tidak harus kumpul-kumpul. Kalau sedekah berarti berikan kepada orang yang tidak mampu. Nek acara tahlilan kan sugih kere kumpul kabeh. Kalau serius mau sedekah berarti kudune pripun? Yang dikasih itu yang tidak mampu. Misalnya Pak, ya orang yang tidak mampu di sekitar Anda ada nggak? Nggih niku wonten Pak. Ra iso mbayar SPP anake. Sing kene duwe utang. Ini sedekah atas nama ibu, monggo dinggo bayar SPP. Monggo dinggo nyaur utang. Lebih efektif dan efisien. Karena kalau bentuknya makanan, kadang segone ra kepangan, akhirnya mau dijemur. Itulah realita yang bisa kita saksikan. Karena itu, ya praktek seperti ini, kalau seluruh anak sepakat untuk tidak mengadakan, insya Allah itu yang terbaik, ya. Dan minta izin kepada tetangga bahwa kami tidak menyelenggarakan itu karena seperti ya dalam ajaran Muhammadiyah seperti itu tidak ada. Ya mungkin itu sebagai alasan biar tetangga tetap menilai kita baik. Lalu gantikan sedekah yang dikirim. Model sor tanah. Pirsa sor tanah. Sor tanah. Sur tanah. Aslinya kan sor tanah. Ngisor bar dikubur disedekahi atas nama mayit. Nek sur tanah niku pripun? Dikirim. Hah? Nyusun. Dusun. Gusur tanah. Niku pripun? Acarane napa? Hah? Nyebar kan? Diserahkan. Oh enggak, bukan itu. Berarti beda ya. Sleman karo Bantul beda. Yang saya tahu namanya sor tanah. Jadi sor tanah itu setelah pemakaman sore dianterin. Hah? Dianterin. Ini insya Allah bagus. Jadi nganter, bukan ngumpul. Dan ini sesuai kemampuan. Lalu diberikan kepada yang tidak mampu. Bisa juga ngasih uang dan seterusnya. Jadi intinya nanti buat kesepakatan dengan seluruh anggota keluarga bahwa di sini tidak menyelenggarakan, terus nanti diantarkan saja. Semoga masyarakat mau menerima. Ya mungkin nanti akan ada banyak komentarnya. Wallahu a'lam. Izin ada yang bertanya langsung Ustaz. Atau pakai kertas saja dulu. Prioritas kertas dulu. Karena mikrofonnya kan jalannya lama nanti. Yes, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dua pertanyaan. Yang nomor satu, apakah
ada tuntunan setelah takziah wajib mandi. Bagaimana jika meyakini apabila tidak mandi setelah takziah akan menyebabkan hal buruk? Pertanyaan nomor 1, Ustaz. Jamaah mohon tenang, Jeh. Kalau selesai takziah tidak mandi, apakah akan menimbulkan hal buruk? Yang benar, oh gatelen. Berarti takziahnya mlebu barongan. Yang benar, yang dianjurkan untuk mandi adalah yang memandikan. Jadi yang memandikan jenazah dianjurkan untuk mandi. Adapun yang tidak memandikan ya tidak perlu mandi. Sehingga kalau jenengan takziah hanya datang di posisi jenazah sudah dikafani, tinggal nyolati, nanti pulang tidak perlu mandi. Kalau mau mandi nggih monggo. Tapi khusus untuk yang memandikan disyariatkan untuk mandi. Bagaimana jika meyakini apabila tidak mandi setelah takziah menyebabkan hal buruk, Ustaz? Ini keyakinan jarine tadi. Ya, yang bisa menyebabkan hal buruk dan tidak buruk yang tahu siapa? Allah. Manusia nggak boleh ngarang seperti, awas loh. Engko nek awamu lungguh ning dhuwur bantal udunen. Nek mangan ning lawang napa? Hah? Nolak jodoh. Nek nyapu ra resik bojone jenggoten apa brengosan? Brengosan. Anggo nek bojone ra brengosan dudu lanang no. Wong lanang kan brengosan. Jadi keyakinan seperti ini nggak boleh ada. Ini harus ditinggalkan. Sebab ini yang nanti jadi kotoran bagi hati. Sebab hati itu menjadi kotor disebabkan keyakinan yang tidak benar. Wallahu a'lam. Boleh dilanjutkan, Ustaz? Jika saat haid perempuan mandi wajib di jam 8 pagi atau waktu duha, apakah ada kewajiban melakukan sholat subuh? Baik, kita rincikan seperti ini ya. Wanita suci haid. Kalau dia suci haid di waktu yang tidak ada sholat wajib. Contohnya duha, itu kan tidak ada sholat wajib. Maka tidak perlu melakukan sholat apapun. Sehingga cukup mandi, sudah. Kalau mau sholat duha silakan. Tapi kalau dia suci haid di waktu yang ada sholat wajib. Waktu yang ada sholat wajib itu apa saja, Pak? Mulai habis duhur sampai tengah malam. Misalnya suci haid jam 5 sore, maka mandi lalu sholat duhur asar. Karena dia suci di waktu asar, maka sholatnya duhur asar. Suci haid jam 7 malam atau jam 8 malam, maka nanti mandi terus sholat maghrib isya di jamak. Jadi sholat sebelumnya diikutkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau suci haidnya nek suci haid bar subuh, Pak, ngecek jam 5 pagi, kok suci haid, ya berarti sholat subuh saja. Sholat isyanya nggak perlu karena waktu isya sudah habis. Sehingga suci haid untuk sholat yang bisa dijamak, duhur asar maghrib isya. Sucinya setelah asar dia sholat duhur dan asar. Sucinya setelah isya dia sholat apa? Maghrib dan isya. Kok suci di waktu habis subuh, subuh saja. Suci di waktu duha, nggak ada sholat wajib di waktu duha. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Yang dari kertas sudah selesai, Ustaz? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah ada sholat 6 rakaat setelah
wajib dan akan mendapatkan pahala setara 12 tahun dan dosanya akan diampuni selama 50 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimohon tenang jamaah. Salah satu di antara sumber keyakinan yang salah adalah hadis palsu. Kadang ada hadis disebarkan oleh masyarakat, tapi bahasa Arabnya ndak ada. Coba, napa tumon hadis yang bahasa Arabnya mboten enten niku? Hadis riwayat siapa itu? HR Joko Bodo. Kamu bahasa Arabnya ora ono kok. Gimana cara ngecek ini hadis saya atau tidak? Bahasa Arabnya ndak ada. Dan zaman sekarang ya, orang itu berani sekali untuk berdusta, lalu disebarkan di medsos dan nggak malu-malu dalam kurung HR Bukhari. Nah, wong awam sing maca kan nggak ngerti, langsung dipercaya. Padahal kalau diperiksa di Sahih Bukhari ra tau ono hadis sing kaya ngene. Karena itulah kita perlu menyadari bahwasanya kalau mau beramal, beramallah berdasarkan hadis yang sahih. Karena kalau tidak hasilnya zong. Hasilnya apa? Kosong. Jari ini sholat 6 rakaat nanti dapat ini. Begitu sampai di akhirat mana? Jari ini siapa kowe? Oh hadis kaya ngono kok dieloni. Hadisnya hadis palsu. Akhirnya apa? Zong, nggak ada hasil. Kalau mau beramal dan hasilnya zong, silahkan amalkan hadis palsu. Nanti tidak ada hasil. Karena nggak pernah ada janji Allah seperti itu. Janji yang benar adalah yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis yang sahih. Karena itu tidak boleh kita beramal dengan hadis palsu. Okay? Lalu yang benar yang mana Pak? Ada hadis dari Ummu Habibah. Hadis dari siapa? Hadis Ummu Habibah riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla fil yaumi 12 rak'atan min ghairi faridatin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat, salat sunnah bukan salat wajib, maka Allah dalam sehari Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. 12 rakaat niku napa mawon? Qabliyah subuh, Qabliyah duhur. Jadi Qabliyah duhur 2 kali. 2 salam. Ba'diyah maghrib, Ba'diyah duhur, Ba'diyah maghrib, Ba'diyah isya. Totale 12 rakaat. Yang bisa jaga seperti ini sehari semalam, maka akan dibuatkan istana di surga. Jadi kalau misalnya aku durung di omah ning Bantul, sampean bangun omah di surga dengan cara mengerjakan 12 rakaat. Wallahu a'lam.